Mempelajari tafsir Al-Quran adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Namun dengan begitu banyak tafsir yang tersedia, mungkin kebanyakan dari kita bingung tafsir apa yang sesuai untuk pemula. Dalam video ini, kita akan menelusuri beberapa tafsir yang direkomendasikan untuk pemula. Tafsir-tafsir ini dipilih karena penyajiannya yang mudah dipahami dan ringkas sehingga sangat membantu bagi orang yang baru memulai perjalanan memahami Al-Quran. Pertama adalah tafsir Jalalain. Apabila berbicara tentang tafsir untuk pemula, maka hampir mustahil bagi kita untuk tidak menyebutkan tafsir Jalalain. Hal demikian dikarenakan tafsir ini adalah tafsir Al-Quran yang paling terkenal dan paling banyak dipelajari di dunia Islam. Tafsir Jalalain disusun oleh dua ulama besar, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti yang keduanya hidup pada abad ke-15 Masehi. Nama Jalalain sendiri berarti dua Jalal, merujuk pada nama kedua penulisnya. Jalaluddin Al-Mahalli memulai penafsiran tafsir ini, tapi hanya berhasil menyelesaikan tafsir dari surah Al-Kahfi hingga surah An-Nas dan surah Al-Fatihah. Setelah Al-Mahalli wafat, As-Suyuti menyelesaikan bagian yang belum ditafsirkan, yaitu dari surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra. Tafsir Jalalain terkenal karena bahasanya yang ringkas, padat, dan jelas. Tafsir ini sering disebut sebagai tafsir ijmali atau tafsir ringkas karena ia memberikan penjelasan yang singkat namun memadai tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini cenderung memberikan penafsiran secara literal dan langsung pada makna dasar ayat tanpa banyak elaborasi atau analisis mendalam seperti yang ditemukan dalam tafsir-tafsir lain yang lebih panjang. Tafsir ini mengikuti pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penafsiran yang konsisten dengan keyakinan Sunni dalam hal akidah dan fikih. Meskipun singkat, tafsir Jalalain tetap menjadi rujukan penting dalam studi Al-Quran dan sering dijadikan sebagai teks dasar di banyak madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Kedua adalah tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah tafsir Al-Quran yang terkenal di Indonesia. Tafsir ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama, cendekiawan, sastrawan, dan tokoh nasionalis Indonesia. Tafsir ini dinamakan Al-Azhar sesuai dengan tempat di mana pengajian tafsir ini pertama kali diberikan, yaitu Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Salah satu ciri khas dari tafsir Al-Azhar adalah penulisannya dalam bahasa Indonesia sehingga menjadikannya salah satu tafsir Al-Quran yang paling mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Hamka tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik pada masanya. Tafsir ini banyak mengandung refleksi tentang keadaan masyarakat Indonesia dan dunia pada abad ke-20. Hamka menyusun tafsir ini dengan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang praktis sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum. Ia menekankan aspek spiritual dan moral dalam penafsiran Al-Quran. Seringkali, ia mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan nilai-nilai moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan nasihat yang bersifat membangun karakter. Sebagai seorang sastrawan, Hamka seringkali menggunakan referensi budaya dan sastra seperti pepatah Melayu, syair, peribahasa, dan pantun dalam tafsirnya. Hal inilah yang membuat tafsirnya kaya akan ilustrasi dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan nyata. Hamka dalam tafsirnya juga sering menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap kebinekaan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang beragam. Ketiga adalah tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan adalah salah satu tafsir Al-Quran yang penting dalam literatur tafsir di Indonesia. Tafsir ini adalah tafsir kedua yang ditulis oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi setelah tafsir An-Nur. Pada awalnya, tafsir ini ditulis dengan tujuan untuk mengoreksi terjemahan-terjemahan Al-Quran pada waktu itu. As-Siddiqi mendapati bahwa terjemahan-terjemahan Al-Quran yang beredar di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu perlu dikaji dan ditinjau kembali dan disempurnakan. Selain itu, tafsir ini merupakan pelengkap dan penyempurna dari tafsir An-Nur dikarenakan sebagian lafaz atau ayat dalam tafsir An-Nur tidak terinterpretasikan secara tuntas. Tafsir ini merupakan salah satu upaya As-Siddiqi untuk menyajikan tafsir yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tafsir Al-Bayan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan gaya yang sederhana dan mudah dipahami. Hal inilah yang menjadikannya salah satu tafsir yang paling mudah diakses oleh masyarakat umum di Indonesia. As-Siddiqi berusaha mengaitkan
makna ayat-ayat Al-Quran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ia memfokuskan pada esensi dari pesan-pesan Al-Quran tanpa terlalu banyak terlibat dalam perdebatan panjang yang sering ditemukan dalam tafsir-tafsir klasik. As-Siddiqi menggabungkan pendekatan rasional dan tradisional dalam tafsirnya. Ia menggunakan akal dan logika untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, namun tetap berpegang pada sumber-sumber tafsir yang otoritatif dalam tradisi Islam. Melalui tafsir ini, As-Siddiqi berusaha mendorong reformasi cara pandang umat Islam Indonesia terhadap Al-Quran agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Keempat adalah At-Tafsirul Wajiz. At-Tafsirul Wajiz adalah salah satu tafsir yang disusun dengan ringkas dan disesuaikan untuk pemula. Tafsir ini ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang cendekiawan Islam terkemuka pada masa sekarang. At-Tafsirul Wajiz disusun dengan tujuan memberikan penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami terkait ayat-ayat Al-Quran. Metode penulisan yang digunakan Az-Zuhaili dalam menyusun At-Tafsirul Wajiz adalah metode tahlili, yaitu penulisan tafsir dengan berpedoman pada urutan ayat-ayat dan surah-surah sesuai mushaf. Az-Zuhaili menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana yang membuat tafsir ini mudah diikuti bahkan oleh mereka yang mungkin baru memulai mempelajari tafsir. Tafsir ini dirancang agar bisa diakses oleh kalangan luas, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang mendalam dalam ilmu tafsir. Meski ringkas, Az-Zuhaili tetap menjaga kesesuaian dengan tafsir-tafsir klasik yang sudah diakui otoritasnya. Ia sering merujuk pada karya-karya ulama terdahulu seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan lainnya. Sebagai seorang ulama yang juga dikenal ahli dalam bidang fikih, Az-Zuhaili juga seringkali mengaitkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan pandangan-pandangan fikih. Hal ini memberikan dimensi tambahan yang sangat berguna terutama bagi mereka yang tertarik dalam kajian fikih. Kelima adalah At-Tafsirul Muyassar. At-Tafsirul Muyassar adalah salah satu tafsir Al-Quran yang disusun dengan tujuan memudahkan pembaca memahami makna Al-Quran secara sederhana dan langsung. At-Tafsirul Muyassar disusun oleh sekelompok ulama di bawah bimbingan para ahli tafsir yang diorganisir oleh Percetakan Al-Quran Raja Fahad di Arab Saudi. Penerbitan tafsir ini bertujuan untuk menyediakan tafsir yang mudah dipahami oleh kalangan awam. Sesuai dengan namanya, Al-Muyassar artinya yang dipermudah. Tafsir ini ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dan penjelasan yang sederhana sehingga cocok untuk semua kalangan termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang mendalam dalam ilmu tafsir. At-Tafsirul Muyassar memberikan penjelasan singkat tentang ayat-ayat Al-Quran dan seringkali hanya beberapa kalimat untuk setiap ayatnya. Fokus penafsiran tafsir ini yaitu pada makna dasar dari teks Al-Quran. Tafsir ini menggunakan bahasa Arab modern yang mudah dimengerti, berbeda dengan tafsir klasik yang sering menggunakan bahasa yang rumit. At-Tafsirul Muyassar sangat populer di dunia Arab dan juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tafsir ini sering digunakan dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam dasar hingga menengah, serta untuk masyarakat umum yang ingin memahami Al-Quran dengan cara yang mudah dan praktis. Keenam adalah Tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir. Tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir adalah salah satu tafsir yang disusun untuk memberikan pemahaman yang ringkas mengenai Al-Quran. Tafsir ini disusun oleh sekelompok ulama yang tergabung dalam Pusat Kajian Tafsir Al-Quran di Arab Saudi. Tujuan dari penerbitan tafsir ini adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin memahami Al-Quran dengan cara yang mudah, jelas, dan ringkas tanpa harus melalui penjelasan yang terlalu panjang atau kompleks. Tafsir ini dirancang agar dapat diakses oleh kalangan umum, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang akademis yang mendalam dalam ilmu agama. Sesuai dengan namanya Al-Mukhtasar yang berarti ringkas, tafsir ini menyajikan penjelasan yang singkat dan langsung kepada makna ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini menggunakan bahasa Arab yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca yang mungkin tidak terlalu mendalami bahasa Arab klasik atau istilah-istilah teknis dalam ilmu tafsir. Fokus utama dari tafsir ini adalah pada pemahaman dasar dari ayat-ayat Al-Quran. Ia dirancang untuk memberikan gambaran umum terkait makna ayat dan konteksnya tanpa masuk ke dalam perdebatan atau pandangan yang beragam dari berbagai ulama. Ketujuh adalah At-Tafsirul Wadihul Muyassar. At-Tafsirul Wadihul Muyassar adalah salah satu tafsir yang disusun dengan tujuan memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang Al-Quran. Tafsir ini ditulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama terkenal dari Suriah yang memiliki banyak karya dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Tafsir ini dikenal dengan gaya penulisannya yang sederhana dan mudah dipahami oleh kalangan luas. Seperti namanya, Al-Wadihul Muyassar berarti yang jelas dan mudah. Tafsir ini bertujuan
untuk memberikan penjelasan yang gamblang dan tidak rumit mengenai makna ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa diakses oleh semua kalangan. At-Tafsirul Wadhihul Muyassar menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan jelas. Hal inilah yang membuatnya mudah dipahami oleh pembaca yang mungkin tidak memiliki latar belakang dalam ilmu tafsir atau bahasa Arab yang mendalam. Tafsir ini cenderung memberikan penjelasan yang singkat namun padat mengenai ayat-ayat Al-Quran. Selain memberikan penjelasan tentang ayat, tafsir ini juga seringkali mengaitkan makna ayat dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuatnya sangat relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Karena kesederhanaannya, At-Tafsirul Wadhihul Muyassar telah menjadi salah satu tafsir yang populer di kalangan umat Islam di berbagai negara. Demikianlah list beberapa tafsir yang diperuntukkan untuk pemula. Tafsir manakah yang merupakan tafsir favorit kalian atau kalian tahu tafsir lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam list tersebut? Tuliskan di kolom komentar di bawah.